Hai guys, ada bersama Derby. Kita akan saksikan ini si Rebangke, Rebangsat. Dia kembali terus mengkritisi Prabowo. Saat ini, saat Megawati blunder pun, dia masih mengkritisi Prabowo. Ini Rebangsat, Rebangke, Retai. Oh, jadi dia kesini. Itulah yang saya sebut tadi kan. Gitu, Roy. Ini kepentingan pemerintah pusat. Kenapa? Jangan melihatnya secara parsial, Roy. Nah, justru kita melihat dalam kondisi utuh. Inilah yang kita sebut tadi kepentingan pemerintah pusat. Kenapa? Karena sifatnya arahan. Saya tanya, kenapa bukan pemerintah pusat mendengar daerah? Misalnya begitu. Negara atau tidak? Pusat siapa? Itu mewakili negara atau tidak? Iya, kan tadi ada diskusi. Negara itu pemerintah itu mewakili negara. Setuju. Kalau saya ke Bang Rey, Anda setuju? Jadi kepala daerah itu tetap harus datang begitu, yang dari PDIP meskipun kemudian ada instruksi dari Bu Mega? Ya, tadi kan Bung Noel mengatakan ini kepentingan negara gitu ya. Ya kalau kepentingan negara itu kan memang harus ada dasarnya, harus ada aturannya. Ya, ternyata aturan dan dasarnya tidak ada, kata Bung Noel kan. Jadi di mana meletakkan ini sebagai kepentingan negara? Lalu kepentingan apa dong ya? Kepentingan pemerintah pusat. Ya pemerintah pusat negara gimana sih, Rey? Aduh, ya ampun, Rey. Tahu tuh masa nggak ngerti sih, udah tua juga masih nyindir aja. Kepala daerah itu juga adalah negara. Lah iya. Ya itu dia. Lah terus atas dasar apa kemudian kalau ada undangan dari pemerintah pusat harus menganggap bahwa itu satu-satunya kepentingan negara? Lah, makanya jadi pengamat tuh hatinya bersih, jangan tolol, jangan punya kebencian. Karena gini kan, ketololan menyumbat kepintaranmu. Ngerti nggak pesannya itu kan ada nanti arahan-arahan. Kalau seandainya arahan itu bukan sebuah kepentingan, kecuali kepentingan pribadi, kepentingan apa, nah itu mungkin tidak mewakili negara. Ketika Pak Prabowo mengajak kepala daerah itulah yang saya sebut tadi kan. Gitu, Roy. Ini kepentingan pemerintah pusat. Kenapa? Jangan melihatnya secara parsial, Roy. Justru kita melihat dalam kondisi utuh. Inilah yang kita sebut tadi kepentingan pemerintah pusat. Kenapa? Karena sifatnya arahan. Kenapa bukan pemerintah pusat mendengar daerah? Misalnya begitu. Negara atau tidak? Pusat siapa? Itu mewakili negara atau tidak? Iya, kan tadi ada diskusi. Negara itu pemerintah itu mewakili negara, dan kepala daerah itu juga mewakili negara. Ya, iya. Nah, yang terjadi ini adalah unsur pemerintah pusat dengan tidak sendirinya ia seolah-olah satu-satunya negara yang mengundang pemerintah daerah yang juga itu adalah negara. Negara itu loh. Bukan negara federasi, Bang Noel, kita sudahi dulu ya mengenai perdebatan mengenai itu ya. Pertanyaan. Iya, karena tolol banget si Rey ini. Dia udah bilang pemerintah pusat itu negara. Tetapi untuk kepentingan masalah retret dibilang itu bukan kepentingan negara. Makanya makasih host. Jangan bahas itu. Itu kayak ada orang tolol yang ngotot banget bahwa dia mempertahankan itu betul, padahal itu salah. Makasih host. Orang-orang yang tolol ini, tapi keras kepala ini yang harus ditinggalin, ya. Ya mumpun aja, karena dia akan terus berkelit, akan terus mempertahankan argumennya, guys. Saya ke Bang Rey, kalau kita mencermati mengenai perkembangan hari ini, sebenarnya sejumlah kepala daerah yang saat ini sedang standby begitu di Magelang, mereka menyatakan bahwa sebetulnya mereka sudah siap begitu untuk ke Akmil. Bahwa apakah kemudian Anda bisa membaca bahwa sebetulnya kepala daerah PDIP ini mau begitu untuk datang ke Akmil? Mereka memang sebetulnya ingin gitu ke sana. Bagaimana? Gini, jangan soal mau, faktanya mereka nggak datang. Itu aja kita lihat. Faktanya mereka nggak hadir. Nah, apakah besok mereka mau datang atau tidak? Ya silakan menurut saya. Tapi pesannya bahwa mereka itu mengambil posisi berjarak dengan pemerintah itu dapat. Itu maksud saya. Nah, kalau tadi disebutkan ini adalah inilah yang kita ingatkan sebetulnya dari awal kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, kalau Anda ingin menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia ini, Anda jangan beda-bedakan rakyat Indonesia ini di pilkada kemarin. Kenyataannya kan tidak.
Presiden Prabowo tidak mendukung si A, mendukung si B di Jawa Tengah begitu, di Jakarta begitu. Ujung-ujungnya kalau nanti Pak Presiden yang terpilih itu bukan adalah orang yang Anda dukung, mereka secara politik bisa mengatakan Pak Presiden mohon maaf kita beda. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, lalu kalau nggak melakukan itu, mereka tetap bisa nggak melawan Mega Chan. Masuk akal nggak itu? Nggak menjamin, Rey bangke, bangsat. Jangan sosok dari Prabowo. Ini sudah jelas, sudah pas nih. Sama-sama kau yang harus disingkiri memang. Waktu Harlah atau kemarin Rakernas Gerindra diundang kepala-kepala daerah yang berasal dari Kim. Di luar Kim nggak diundang. Ya. Jadi sebetulnya ketika retreat ini dilakukan, lalu berbicara soal kepentingan negara, tapi perlakuan berbeda-beda. Kemarin yang di-endorse adalah calon yang lain, kebetulan nggak menang. Sekarang diminta kita bersatu dong. Kalau bersatu, kenapa Pak Prabowo mendukung satu saja, bukan mendukung semua calon kepala daerah? Si bangsat ini nggak bisa membedakan Prabowo sebagai ketua partai, Prabowo sebagai presiden. Mengundang Kim yang sepakat dengan Kim. Bangsat, dia itu sebagai ketua partai. Kok tolol banget sih Rey dia. Sehingga nanti Pak Presiden bisa mengatakan siapapun yang menang sebagai kepala daerah, dia adalah kepala daerah yang akan sesuai visi misinya dengan saya gitu. Bukan ini saja yang sesuai visi misinya, bukan si B saja yang sesuai visi misinya gitu. Nah sekarang kepala-kepala daerah itu yang sebut saja nggak di-endorse oleh Pak Prabowo, mereka kan secara politik bisa mengatakan mohon maaf Pak Prabowo, saya dulu nggak didukung Anda kok. Kan boleh dong secara politik saya juga mengatakan berbeda dengan Anda. Bang Rey ya. Iya, Bang Noel silakan. Tanggapan Anda. Sampah, diam. Datang atau tidak dan sebagainya. Ya, Bang Noel, tanggapan Anda? Ketawa kau. Saya. Ya, silakan. Saya nggak ngerti, Rey. Ini sepertinya kurang informasi. Acara di Sentul itu acara ulang tahun Gerindra. Nggak mungkin kepala daerah yang di luar Gerindra kita undang. Jadi yang kita undang itu memang kepala daerah Gerindra. Karena ulang tahun Gerindra. Itu nggak mungkin kita undang kepala daerah yang bukan Gerindra. Gimana sih cara berpikirnya? Nah kemudian ada retreat Magelang memang semua. Karena itu kepentingannya untuk bersama. Makanya semua diundang. Baru undang yang begini aja udah ada yang ngambek-ngambek tuh. Mohon maaf. Makanya kita ketawa. Mohon maaf. Saya bisa, kalau Anda baca berita itu, bukan hanya kepala daerah dari Gerindra. Kepala daerah dari Kim. Yakin. Ya, itu tidak agenda Roy. Rey, ya, pertama Kim acara itu tidak hanya Gerindra. Kedua, acaranya ulang tahun Gerindra. Nah iya, kita itu tidak hanya Gerindra. Ya. Dia Bang Rey dan Bang Noel kita fokus di Magelang saja. Saya ke Bang Noel aja. Bang Noel, menurut Anda apakah memang seharusnya sebaiknya begitu Pak Presiden? Udah tolol, ngotot, ketawa lagi. Orang tolol lu ngaca, ketawa lagi. Memberikan konsekuensi ataupun bahkan sanksi begitu kepada kepala daerah PDIP yang mungkin tidak hadir atau mungkin nanti datangnya belakangan. Perlu tidak itu dilakukan Pak Presiden? Pak Presiden tidak punya karakter itu memberi sanksi-sanksi. Tapi biarkan rakyat yang memberi sanksi. Saya yakin Pak Prabowo tidak melakukan hal itu. Saya yakin sekali. Karena ini biarlah nanti menjadi catatan sejarah tersendiri. Ini ya kalau kita mau bisa bahasa yang lebih sedikit ekstrim, tapi saya nggak mau saya lontarkan lah. Nanti malah lebih ramai lagi jadi males. Tapi yang jelas biarkan rakyat nanti yang memberi sanksi lah. Itu ke partainya, ke pimpinannya. Dan sejarah juga akan menghukum orang-orang ini kok. Gitu. Ya, tapi kira-kira mengganggu sinkronisasi pusat dan daerah tidak sih dengan kejadian ini, Bang Noel? Soal mengganggu atau tidak kan bukan pusat yang terganggu, ya daerahnya yang terganggu. Tapi saya yakin prinsipnya karena semua terkait anggaran adalah pajak rakyat, ya semua harus dikasih. Yang terganggu kan ya yang masih menenteng dendam ini, benci ini.
Tapi soal kepala daerah ini bukan eranya Orde Baru. Beda pilihan, lantas di sana diberi sanksi secara sosial dan juga secara politik. Ini eranya Pak Prabowo nggak begitu deh kayaknya. Jauh banget. Gitu loh. Karena ini untuk kepentingan negara kok, kepentingan bangsa ini biar semua sama-sama mendapatkan kesejahteraan. Makanya jangan dendam, jangan cengeng, jangan penuh dengan kebencian. Karena Republik ini sudah muak punya pemimpin yang selalu menenteng kebencian dan dendam. Megawati itu contoh Pak Prabowo, udah ditipu, disakitin, difitnah, dianiaya, dikalahkan, dia tetap tegar bahkan menjadi pemimpin, bahkan sebagai pemaaf. Nah, butuh kita pemimpin yang ngerti bagaimana bangsa ini ke depan, bukan nenteng-nenteng kebencian. Ini saya melihatnya ini bentuk kacamata lah ya, kacamata nyata yang dipertontonkan oleh Bu Megawati terhadap bangsa ini. Ini loh saya seorang pendendam yang tidak akan pernah berhenti menendamkan bangsa ini dengan kebencian yang saya tenteng. Tapi mantap. Rakyat akan menonton ini dan rakyat akan memberi sanksi seberat-beratnya. Tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan melakukan hal itu. Biar rakyat yang melakukannya. Baik, Bang Rey, terakhir menurut Anda mantap apa yang terjadi? Mantap banget Bang Hari ini begitu perkembangannya ke depan nanti apakah kemudian bisa menjadi gambaran hubungan antara pusat dan daerah nanti akan seperti apa? Bisa. Kan saya sudah mengatakan tadi itu dalam konteks seperti yang sekarang pemerintah daerah itu juga bisa mengatakan mohon maaf Pak Prabowo kita beda kok. Enggak, dikira ini sehebat apa bupati, wali kota, gubernur bahkan. Sehebat apa? Mereka itu bergantung dengan uang negara, APBN. Kok goblok banget sih Rey ini ya Tuhan. Lu bayangkan. Dikasih uang ini 5M untuk membangun wilayah kota misalnya. 5M. Baru bilang, maaf Prabowo, karena kita beda plan politik, uang ini akan saya habiskan. Ya habiskan saja. Toh juga ditangkap KPK nanti kan. Ini yang nggak sampai di nalarnya si Rey. Sebatas apa? Ya Prabowo, maaf kita nggak sejalan. Sebatas apa powernya itu? Pengawat kok tolol begini sih? Sebab kalau misalnya MBG taruh saja pemerintah daerahnya tidak optimal untuk mengawalnya, itu juga bisa berefek negatif kepada pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Tapi demi kepentingan bangsa dan negara, iya mereka tetap mengerjakan tugas mereka sebagai kepala daerah. Kan MBG itu bagus ketika negara berpihak pada rakyatnya. Kira-kira gitu. Ketika rakyat oleh karena itu, negara memberi mohon maaf Noel, rakyatnya. sekarang waktu saya untuk bicara, saya nggak pernah menginterupsi Anda tadi waktu bicara. Ada tadi kau bacot. Ya. Nah oleh karena itu mereka akan mengatakan mohon maaf. Jadi tidak bisa seperti dulu instruksi-instruksi. Harus ada negosiasi. Negosiasi apa? Antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah pusatnya mau dihormati, ya mereka harus menghormati juga pemerintah daerahnya. Harus diperlakukan sama. Jangan kemudian ada calon yang didukung, nggak didukung. Dikampanyekan, nggak dikampanyekan. Make apa? Make status ya ketua partai yang sekaligus presiden. Ya, Bang Rey, jadi menurut Anda PDIP bakal rugi tidak sih kalau nggak datang nih kepala daerahnya? Potong aja. Nggak, menurut saya sih, saya malah mengatakan nggak penting retreat ini. Ini kan cuma menyamakan visi misi loh, tinggal baca aja visi misinya Pak Prabowo kok sama. Itu satu. Baik. Yang kedua, itu kan gaya-gaya militer kok. Lah ini pemerintahannya sipil semua kok dibuat gaya-gaya militer. Nah, yang ketiga, materinya coba Anda tadi itu koordinasi. Koordinasi apa? Koordinasi keinginan pemerintah pusat supaya dipahami daerah. Tapi tidak memahami kesulitan-kesulitan daerah supaya dipahami oleh pusat. Lalu menurut apa dana transfer daerahnya udah dipotong 50% demi efisiensi? Kira-kira gitu loh. Nah, kalau mau retreat yang bagus, yang benar, yang dibutuhkan rakyat tadi seperti yang disebutkan oleh Noel itu, bukan itu. Apa? Kasih pendidikan tentang satu, bagaimana partisipasi ditingkatkan. Kedua, bagaimana dialog dilakukan. Yang ketiga, bagaimana... Bang Rey, mohon maaf, durasi kita sudah habis, Bang Rey. Bagaimana pendidikan anti korupsi dibuat. Dan apakah 4 materi itu ada di retreat? Tidak ada. Oleh karena itu kita bisa mengatakan. Lalu ketika Prabowo mencapai sampai saat ini memberantas korupsi, kau apresiasi? Enggak. Karena mulut sampah, Rey. Hatimu sampah. Hatimu itu comberan. Isi otakmu itu bangkai. Sampah, comberan, bangkai menyatu di dirimu, Rey.
Menjelah Ray si bangsat. Kamu kira kamu cerdas? Enggak, Ray. Ngakak ini pengamat politik yang paling rendah saat ini ya si Ray inilah. Rendah banget. Bukan hanya dalam kenetralan. Otomatis ketidaknetralannya dia membungkam semua logika-logika berpikir kita. Ray Rangkuti si bangsat. Thank you. Bye-bye.